Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin penyampaian update tentang kasus ulama kita, Ustadz Farid Ahmad Uqbah dan Ustadz Zain Zain dan Dr. Anung Alhamad. Alhamdulillah sudah masuk ke saksi yang ke 9. 8. Iya. 10. Dah Hari ini saksi 2. 10. Dan alhamdulillah tidak satu pun yang memberatkan beliau ya setelah kita melihat kesaksian ini sampai sekarang. Yang hanya ada beberapa fakta yang harus kita sampaikan kepada publik. Semakin adanya beberapa kecurigaan kita terhadap perkembangan kasus ini. Betul. Dan mohon menjadi perhatian bagi para petinggi kita, terutama dalam hal ini wakil kita di DPR, terutama Komisi 3. Kita akan bicarakan masalah ini, ya. Hal yang kita dapatkan dalam kesaksian, ya, yang paling banyak memberatkan itu seluruh kasus-kasus yang ditangkap pasca masalah JI itu luar biasa adalah kesaksian dari ketua Amir JI tahun 2009 sampai sekarang. Ya, kesaksian beliau luar biasa, itu sangat memberatkan buat para ustadz-ustadz, ya. Klaim-klaimnya terhadap beberapa pesantren maupun ormas-ormas maupun lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan kemanusiaan yang harusnya itu adalah bisa membantu umat tapi diklaim oleh jamaah Islamiyah, ya. Ini suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Kita tadi sebelum berlanjut masalah kesaksian beliau, kita mengupas dulu mengenai kualitas daripada seorang saksi. Makanya kita mempertanyakan sesuai dengan KUHP pasal 185 ayat 6 di bagian D, ya, tentang latar belakang saksi. Nah, dari kesaksian ini kita ketahui bahwa saksi sebelum beliau adalah Pak Syarkasi. Pak Syarkasi ini adalah Ketua JI tahun 2004-2009. Ya, beliau ditangkap 2008, baru ada penggantian oleh Pak Wijayanto. Kesaksian beliau dan kesaksian para anggota JI yang sudah ditangkap terdahulu, ya, yang senior, yaitu Bapak Ustadz Zulkarnain. Beliau memang diakui oleh semua bahwa beliau adalah as-sabiquna awwalun dalam ormas JI ini. Beliau yang paling tahu ternyata JI itu muncul tahun 96. Tahun 2093 itu adalah hanya masalah perencanaan, ya, Pak? Bukan. Tahun 93 itu adalah perjuangan umat itu mengatasnamakan lembaga lain gitu, Pak. NII. Oh ya, NII. Nah, setelah itu ada perpecahan. Kemudian oleh ketua NII pada saat itu dianggap ada bermasalah, kemudian di stop. Akhirnya vakum. Tidak ada atas nama siapapun, baik yang sudah berangkat ke ke Afghanistan, ternyata tidak mengatasnamakan JI, ya. Waktu itu masih tidak ada, jadi vakum sampai tahun 96 oleh Abu Bakar Bashir bersama Abu Sungkar, akhirnya dimunculkan namanya JI, ya, sebagai wadah dari para pejuang Indonesia yang ada di. Nah, itu tahun 96 baru ada JI. Kemudian kriteria untuk masuk JI itu ternyata luar biasa, ada tamhis. Ya, tamhis itu adalah bagaimana harus di sebelum bayat, ya. Jadi itu belum tentu lulus. Ya. Nah, untuk pemilihan tahun 2004 itu ternyata menurut ini kan itu adalah harus anggota JI khusus untuk bisa ditunjuk sebagai amir. Ya, kemudian harus berilmu tinggi. Kemudian harus loyalitasnya terhadap itu tidak perlu diragukan. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika pemilihan penangkapan JI Pak Syarkasi ini tahun 2009, JI dinyatakan sebagai
ormas terlarang atau corporate. Ya, corporate teroris makanya dilarang. Yang jadi masalah pada saat itu setelah itu tidak ada lagi yang mau jadi amir. Kok tiba-tiba ada seorang ternyata dia tadi dalam kesaksiannya dia bukan seorang ulama, bukan dari pesantren, tetapi tadi memaksakan diri bahwa dia adalah seorang ahli ilmu, seorang yang faqih. Ya, tapi ternyata dia tidak paham beberapa ayat tentang muadaah saja, dia tidak tahu itu bukan dari Quran. Definisi fikih juga. Definisi fikih tidak mengerti. Nah, ini mencurigakan buat kita. Orang ini kok bisa tiba-tiba sudah tahu bahwa JI terlarang, JI tidak dibolehkan, JI sebagai terus kok tiba-tiba menawarkan diri menjadi seorang Amir JI. Ya. Nah, setelah dia menjadi seorang Amir JI, dia mengklaim mempermudah orang-orang untuk masuk JI, tapi mempersulit orang-orang untuk keluar dari JI. Ada apa? Bahkan tidak bisa keluar. Dia menyampaikan tidak bisa keluar. Yang jadi masalah adalah di tahun-tahun berikutnya sekarang, setelah banyak orang dia klaim bahwa sudah ada 6.000 orang, beliau baru ditangkap 2019. Jadi 2008 sampai 2019 ini dibiarkan masuk itu sudah 6.000-an orang. Ternyata ini tidak masuk hubungkan dengan adanya rencana sekarang penambahan kontainer Cikeas ada 3 lagi, sama mungkin utang-utang dari luar yang kemarin ada dari BNPT kalau nggak salah, khawatirkan ini dirakyatkan ini. Kan kita ini sangat mencurigakan. Mohon nanti supaya karena ini kan sudah ada kejadian bahwa tidak semuanya polisi benar. Ya, sudah ada terbukti masalah Sambo itu bisa merekayasa. Kita mengkhawatirkan, menduga, karena apa yang kita bicarakan ini masalah fakta sidang. Saya sebagai lawyer, jadi dugaan kita ini mohon untuk ditindaklanjuti. Ya, mohon kepada Kapolri. Ya, jangan sampai ini Anda adalah, kita berharap bahwa dan mengharapkan dan menghargai bahwa Kapolri sekarang itu sudah berani sebagai polisi presisi yang berani mengungkap tentang masalah Sambo. Luar biasa itu, membubarkan kasus. Nah, tolong masalah umat ini bisa pecah nanti. Kalau ini nanti ketahuan dengan sendirinya berbahaya. Tapi kalau dari pihak kepolisian untuk melakukan suatu perbaikan, ya memberikan membentuk tim untuk menelusuri masalah ini, dugaan kita. Karena apa? Setelah dia duduk sebagai ketua JI ini mempermudah sampai mengklaim beberapa ormas, terutama masalah ABA, ya. Dia bilang, menyatakan dengan bangga bahwa setelah saya memegang tampuk kepemimpinan sebagai Amir JI, saya mempunyai program yang luar biasa, terutama bikin ormas-ormas yang bisa menghasilkan uang, masalah pendidikan. Ternyata terbukti kebohongannya. Dia ditunjuk tahun 2009. Ternyata ABA berdiri tahun 2004. Waduh, berjalan mundur. Dia tidak bisa bicara. Iya. Nah, ini kasihan ini orang-orang ABA yang dituduh sebagai adalah bagian dari JI, bentukan JI. Padahal dia belum ada sebagai ketua, dan dia mengklaim, dan juga kesaksian dari Pak Sarkasi tidak ada program-program seperti ini. Aneh ini, ya, sangat aneh. Nah, ini bisa jadi ini adalah kesaksian palsu yang sehingga ada beberapa orang yang dianggap orang-orang ABA bisa melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan ceritakan sidang hari ini menghadirkan saksi yang mengaku sebagai amir dari Jamaah Islamiyah sejak 2009 sampai sekarang. Menurut dia 2018 sampai sekarang. Eranya bagaimana juga dia bersaksi di sini, bahkan dia tidak mengetahui katanya bahwa ada putusan yang konon kabarnya Jamaah Islamiyah ini dilarang tahun 2008. Bahkan dasar daripada sidang ini adalah putusan 2008 tersebut, putusan pengadilan negeri Selatan, ya, Jakarta Selatan maksud saya. Nah, yang menarik bagaimana dia sebagai amir dia tidak paham bahwa ini dilarang. Lah, bagaimana begitu 2008 itu dilarang, 2009 dia mengamirkan diri. Dan kami tanya kemampuannya, dan ternyata dia bukan seorang ustadz.
kalau memang dia itu sebagai ketua dari suatu lembaga atau suatu apalah Islam ya, wadah Islam, tapi dia bukan ustadz, pemahaman agamanya juga dangkal. Karena kami tes tadi itu, ternyata kami baru tahu dia insinyur. Bahkan kita tanya fikih itu apa, tidak paham. Muadah itu apa, tidak paham. Ya, muadah itu apa, tidak paham. Padahal itu ada di Al-Quran. Jadi orang yang muadah itu adalah orang yang berjanji pada Allah, ya kan, untuk berbuat baik, untuk ini bukannya sebagai suatu baiat. Muadah itu umum karena ada di dalam Al-Quran. Ya, saya tanya apa muadah itu? Apa ada dalam Al-Quran? Dia bilang nggak ada. Di Quran ada. Ya kan? Bagaimana dia merasa dirinya ustadz, tapi dia tidak paham. Ya kan? Jadi kita tanya banyak hal ya. Dia bilang bahwa ada tadi itu forum apa? Forum komunikasi. Pondok pesantren gitu. Iya, pondok pesantren itu adalah yang membentuk JI katanya, Jamaah Islamiyah apa? Iya, tapi dia bilang forum komunikasi pondok pesantren itu terdiri beberapa pesantren. Saya sebut seperti Gontor dan sebagainya. Bagaimana di bawah JI gitu loh. Ya kan? Makanya saya heran, wong JI itu sudah dilarang, kok tiba-tiba ada ketuanya baru dan ketuanya ini ngeklaim bahwa dia itu ahli agama dan sebagainya. Makanya itu timbul pertanyaan dari kami. Ya kan? Ada apa ini gitu loh. Udah jelas-jelas dilarang. Ya kan? Malah dia yang sekarang ini bersaksi bahwa dia sebagai amir Jamaah Islamiyah bahkan sampai sekarang. Gitu loh. Kan aneh kan? Sangat aneh. Ya kan? Itu kita nggak perlu lah pakai logika hukum. Logika awam aja ya. Bagaimana sesuatu yang dilarang terus dia Menawarkan diri. Benarkan diri, lagi. mengangkat dirinya, katanya dia diangkat sebagai itu. Apa tujuannya? Ini yang kita masih cari. Pasti ada tujuan ini, ya kan? Bahkan dia bersaksi dalam posisi tahanan, gitu loh. Jadi kami tidak tinggal diam, kami ingin tahu gitu loh. Karena kami ini juga sebagai petugas hukum, ya kan? Kan kami bilang bahwa kami ini sama dengan polisi, dengan jaksa, cuma bedanya kami tidak berpangkat, gitu aja. Kalau berpangkat ya kemungkinan kami ini ada aja yang bintang 3 gitu loh. Kalau berpangkat ya. Kalau abang bintang 4 lah. Iya, atau jangan bintang 7 ya. Puyeng. Oke, itu saya sampaikan dan itu perlu dipertanyakan. Bagaimana sudah ada putusan dilarang, dia tetap mengangkat dirinya, dan sejak dia mengangkat itu dia bersaksi dan banyak orang yang ditahan gara-gara itu. Dan lucunya dia nggak tahu ada putusan itu. Katanya dia nggak tahu. Iya. Ya ini kan ada hubungan. Iya. Karena hampir semua yang ditahan itu adalah kesaksian dia ini. Ya Allah. Biang Kero ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Bang Deddy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jelaskan lagi bahwasanya tadi ketika kami tanyakan masalah apa sih syarat jadi masuk ke jemaah JI, itu semua namanya amir tuh nggak bisa menjelaskan secara apa namanya gitu loh. Terus bagaimana kapan sih seorang itu misalnya keluar dari JI, itu juga nggak jelas, dia nggak bisa menjelaskan. Dan satu hal bahwasanya kan saksi itu harus tahu persis apa yang dilakukan oleh terdakwa, betul, kan betul. Karena saksi hubungannya bagaimana. Cuma dia mengatakan bahwasanya dia nggak pernah berhubungan dengan terdakwa, hanya mendengar melapor laporan dan laporan. Oh, bagaimana ini bisa dinilai kesaksian seperti itu. Tapi yang jelas bahwasanya ketika kami tanyakan apakah terdakwa tadi saudara PW ini baru bersaksi untuk Ustadz Zain An-Najah, ya. Terakhir kami kunci bahwasanya apa? Ustadz Zain An-Najah itu tidak terlibat dengan JI. Itu aja. Yang paling penting buat kami di sini adalah bahwasanya beliau itu tidak termasuk ke dalam dalam kelompok JI. Jadi sehingga kepaksaan sebenarnya sudah selesai. Gitu loh. Itu. Jadi di sini sekali lagi bahwasanya alhamdulillah kesaksian 2 orang saksi tadi yang pagi Ustadz Z ya. Ustadz Z kan ya, dan kedua dengan PW ya, kita inisialnya PW
itu insya Allah nggak ada nilainya sama sekali. Jadi kalau sepak bola kalau tadi saya bilang pagi kita sudah menang 9-0, malam ini kita insya Allah menang 11-0. Amin. Ya mudah-mudahan ini bisa sampai seterusnya. Amin. Sehingga apa? Hakim akan memutuskan bebas buat ustadz kita. Insya Allah. Mohon doanya ya pada sahabat-sahabatku semua, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Tolong di tengah sepertiga, terutama di sepertiga malam terakhir, yuk kita sama-sama angkat tangan kita tunduk hati kita berdoa untuk ustadz kita. Semoga Allah menggerakkan hati para hakim agar hakim bisa memutuskan bebas buat ustadz kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Ya. Begini, jadi dari pihak kuasa hukumnya harapannya untuk hakim itu seperti apa, Bang? Ya, kami harapannya adalah hakim benar-benar menggunakan hati nurani di dalam memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Ya itu, kalau memang hakim benar-benar memutuskan sesuai dengan fakta persidangan dan juga sesuai dengan nuraninya, ya, insya Allah hakim akan memutus bebas buat ustadz. Amin. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekedar menambahkan. Tadi juga kita mendengar dan kita juga mempertanyakan di dalam persidangan. Nah, ini hari Rabu ya, tanggal 28 September 2022. Ini jam 7 malam masih berlanjut. Pada pokoknya bahwasanya agak aneh. Jadi saksi yang mengaku sebagai amir Jamaah Islamiyah itu tidak bersaksi terhadap para ustadz ini, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Zain An-Najah, Ustadz Anung. Ini beliau itu tidak pernah melihat langsung dan tahu langsung. Beliau hanya mendengar. Tetapi sudah begitu juga tidak kenal. Dan tidak kenalnya, tapi bersaksi tadi itu tebal di BAP-nya di kepolisian, dan juga di pertanyaan itu hanya oleh jaksa dan lain itu lebih dari 2-3 jam. Ini orang yang tidak kenal logikanya itu kok menerangkan banyak hal, itu pasti tidak mungkin. Logika umumnya orang tidak kenal, pertanyaan juga pasti tidak tahu. Tapi ini panjang sekali tadi pertanyaan dan jawaban-jawaban yang menurut kita sangat ambigu, bahkan dugaan kuatnya tidak mendasar. Dan pada pokok perkara ini juga banyak hal yang sangat ganjil. Ganjilnya apa? Banyak semacam klaim bahwasanya pondok pesantren ini di bawah JI, pondok pesantren ini di bawah JI gitu. Dan itu atas dasar program beliau katanya. Tapi pada nyatanya ketika ditanya lebih teliti, ternyata banyak hal yang juga beliau tidak tahu. Bahkan misalnya standarisasi ADART, misalkan standarisasi orang itu masuk JI apa? Orang JI itu keluarnya bagaimana? Beliau tidak menjelaskan. Begitu. Dan sehingga ditanyakan bahwasanya apa itu fikih? Apa itu tarik gitu ya. Beliau itu juga tidak dapat menjelaskan. Lalu kriteria seperti apa yang dapat disampaikan beliau sebagai saksi hubungannya, dan bahkan apalagi sebagai amir gitu di Jamaah Islamiyah gitu. Pimpinan tertinggi gitu loh. Pertanyaannya itu apakah saksi tersebut yang dikatakan amir tadi memang betul-betul diangkat atau dia yang mengangkat sendiri? Nah, kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Jadi jangankan itu sebenarnya. Beliau mengatakan beliau itu mulai 2009 menjadi ketua amir begitu ya. Tapi dalam perkaranya lebih mencuat 2018-2019. Padahal kita juga tadi sebagai pihak mempertanyakan, tahu nggak di 2008 itu ada keputusan di pengadilan negeri, itu organisasi ini dikatakan terlarang atau tidak boleh lah begitu ya. Tapi pada faktanya beliau masih tetap menjadi amir di 2009, dan nyatanya beliau katakan baru tahu gitu ya. Bagaimana mungkin ada sesuatu hal yang sangat urgent tapi tidak tahu, apalagi di puncak beliau menjadi amir begitu. Ini kan aneh sangat luar biasa anehnya. Mudah-mudahan atas dasar persidangan ini majelis hakim melihat secara nyata fakta persidangan, beliau tidak layak dikatakan sebagai saksi gitu loh. Saksi, apalagi dalam pertimbangannya beliau memperberat kondisi para terdakwa, para ustadz-ustadz kita yang dituduh ini.
mudah-mudahan ini juga menjadi catatan kita. Jangan sampai klaim yang katanya Amir ini Pak Parawijayanto ini dapat mengait-ngaitkan yang lain. Ini kan berbahaya. Misalkan dikatakan pesantren ini ada terindikasi JI, ditangkap, ini bahaya. Ada orang ini pernah membantu padahal diundang di acara beliau, padahal orang tidak tahu. Ya orang kan wajar. Ada salah satu pesantren butuh minta dana, dikasih, wajar. Kenapa? Karena dicek ternyata pesantrennya itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan memang ada santrinya, pelajarannya agama. Wajar orang itu bersedekah atau berimpak di sana, sangat wajar gitu loh. Mungkin ada juga orang yang misalkan secara perorangan diundang untuk ngisi kajian di masjid. Ternyata di masjid itu ada kaitannya dengan JI Pak Parawijayanto ini, kan nggak tahu gitu loh. Yang penting bahwasanya beliau membantu seolah-olah itu termasuk simpatisan, apalagi termasuk misalkan direkrut menjadi anggota JI. Ini kan luar biasa, ini berpotensi sekali kalau bisa dengan mudah mengklaim-klaim ini, dengan mudah orang ditangkap atas dasar berkolaborasi atau membantu kegiatan JI, pesantren juga demikian. Ini kan sangat berbahaya. Mudah-mudahan nanti dengan putusan ini dibebaskan ustadz ini dengan kita mempertanyakan mempertanyakan kekuatan saksi ini juga membuka tabir di mana memang banyak klaim-klaim ini yang tidak berdasar. Bahkan kita tadi minta bahwasanya ada satu yayasan, misalkan ABA itu dibuat 2004. Sementara beliau itu 2009. Tapi yang anehnya beliau mengatakan bahwasanya ini atas dasar pemikiran beliau. Bagaimana mungkin beliau dari 2009 sementara ABA ini 2004? Logikanya di mana? Enggak masuk logikanya. Ya mudah-mudahan ini membuka tabir di persidangan ini termasuk masyarakat agar apa? Agar ya ini semua ini didesain demikian gitu. Dugaan kami seperti itu. Jangan sampai terjadi korban terhadap ustadz-ustadz, ulama-ulama kita yang lain begitu. Udah? Jadi Bang, pertanyaan terakhir, apakah ini sidang akan berlanjut atau sudah selesai Bang? Ini melanjut lagi nih. Ini melanjut. Tunggu dari hakim lah bagaimana. Yang jelas dalam Islam itu untuk jadi imam sholat aja harus bacaannya fasih, harus pemahaman keislamannya komplit. Itulah syarat-syarat untuk menjadi imam sholat saja. Bagaimana dengan pimpinan sebuah organisasi lembaga, Islam, gitu, lembaga Islam yang istilahnya recognized by government? Bagaimana? Itu tidak mungkin. Hanya ini saja dibuat-buat saja seperti ini. Dugaan kita begitu. Dibuat-buat saja seperti ini untuk ya kita tidak tahu apa agenda di sebalik